Setelah menggelar ratas dengan sejumlah menteri, pada Jumat sore Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Akan membahas apa saja, informasinya akan langsung disampaikan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, apakah Anda mendapatkan informasi sidang Kabinet Paripurna akan membahas apa saja sore ini? Ya, Maria, terkait apa fokus utama dalam sidang Kabinet Paripurna yang akan digelar sore ini sekitar pukul 4 sore, kami belum mendapatkan informasi secara pasti fokusnya kemana. Namun yang pasti, sidang Kabinet Paripurna ini merupakan agenda rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Dan sore ini kami melihat tadi sejak pukul 3 sore ini para menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan dan lembaga ini sudah mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sebagian besar ini sudah mulai masuk ke ruang sidang Paripurna, sidang Kabinet Paripurna, begitu untuk kemudian mendapatkan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Apa fokusnya nanti kita akan tunggu bersama jalannya sidang Kabinet Paripurna. Namun biasanya dalam sidang Kabinet Paripurna Presiden Prabowo Subianto ini memberikan arahan begitu ya terkait dengan kinerja Kabinet Merah Putih dan juga evaluasi kerja Kabinet Merah Putih dalam 1 bulan terakhir. Apalagi ini bertepatan dengan 6 bulan bekerjanya Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu. Dan juga ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program-program prioritas khususnya cita dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita akan lihat juga nanti karena ini momennya berdekatan dengan momen mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Apakah nanti akan juga dibahas atau ditekankan terkait dengan persiapan mudik Lebaran tahun ini. Mengingat malam ini pada tanggal 21 malam nanti ini sudah diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan arus mudik ini sudah dimulai. Apalagi nanti tanggal 24, sekarang anak sekolah sudah mulai libur, nanti tanggal 24 sudah mulai diberlakukan work from anywhere atau flexible working arrangement begitu ya. Meskipun nanti puncak arus mudik sendiri diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal 28 atau sampai tanggal 30 Maret 2025. Dan Kementerian Perhubungan juga patut mewaspadai begitu ya, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat di libur Lebaran kali ini bisa mencapai 146,48 juta masyarakat atau 52% penduduk Indonesia. Meskipun angka ini turun begitu dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kemudian juga biasanya dalam sidang Kabinet Paripurna ini juga dibahas berbagai isu-isu terkini yang terjadi begitu ya khususnya di lingkungan pemerintahan. Apalagi kita tahu bahwa dalam sepekan terakhir saja ada banyak keriuhan yang terjadi, diantaranya terkait dengan revisi Undang-Undang TNI, lalu kemudian juga IHSG yang sempat anjlok tajam, bahkan sampai ada trading halt yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Meskipun berkali-kali ditegaskan oleh pemerintah bahwa fundamental ekonomi Indonesia juga masih sangat kuat sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menemui para investor. Namun ini masih disusun begitu kapan waktunya dan di mana. Lalu kemudian juga terakhir kita melihat dalam sepekan terakhir ada berbagai isu-isu ekonomi yang juga dibahas di Istana, baik itu berkaitan dengan juga kawasan ekonomi khusus, lalu kemudian peningkatan pendapatan negara, bagaimana memaksimalkan pendapatan negara, baik itu dari pajak, pendapatan negara non-pajak, ataupun juga dari royalti. Dan kemarin yang terbaru adalah Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis di Batang, Jawa Tengah. Maria. Nah, Adi, dari peresmian KEK Industropolis Batang ini kan ada harapan bahwa kawasan tersebut ini bisa maju seperti kota Shenzhen di Tiongkok. Nah, apa target pemerintah dalam nilai investasi KEK Industropolis di Batang ini? Ya, Maria, terkait dengan peresmian kawasan ekonomi khusus Industropolis di Batang, Jawa Tengah, tentu yang pertama targetnya adalah nilai investasi begitu ya. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Batang ini dalam jangka atau kurun waktu 5 tahun ke depan atau dalam kurun waktu 5 tahun ini mencapai 75,8 triliun rupiah. Dan keberadaan KEK Batang ini juga sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN begitu, mengingat Indonesia saat ini baru punya 24 KEK dengan nilai investasi 263 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sekitar 160 ribuan tenaga kerja. Sedangkan negara tetangga ini jumlah KEK-nya lebih banyak dengan nilai investasi dan juga serapan tenaga kerja yang juga lebih banyak. Sehingga keberadaan KEK ini di Batang ini diharapkan bisa mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga. Bahkan kemarin Presiden Prabowo Subianto saat ditanya oleh awak media mengatakan bahwa idealnya Indonesia memiliki 38 KEK atau setiap provinsi di
di Indonesia ini memiliki kawasan ekonomi khusus, dan inilah yang terus dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih untuk sehingga KEK ini semakin banyak begitu ya. Dan targetnya adalah tentu bisa menyerap tenaga kerja baru. Kalau KEK Batang ditargetkan bisa menyerap sekitar 58.000 tenaga kerja, dan Presiden Prabowo Subianto ini dalam 5 tahun tentu punya target tersendiri untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru, yaitu 8 juta lapangan pekerjaan. Dan tentunya keberadaan KEK ini akan bisa menolong begitu pemenuhan target dari pemerintahan Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan. Lalu kemudian ini tentu juga merupakan wujud dari komitmen pemerintah mewujudkan program strategis atau Astacita, yaitu untuk industrialisasi dan juga hilirisasi. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. KEK ini 4.300 hektar, Pak Presiden. Dan kalau boleh dikatakan ini KEK BUMN terbesar, Pak. Di tengah KEK swasta yang lain, Pak. Jadi ini murni BUMN. Dan ini adalah kawasan terintegrasi mulai dari perdagangan dengan ekosistemnya, dari industri manufaktur, logistik, komersial, residensial, dan pariwisata. Tanda tangan MOU, Pak, menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden dengan ke Cina, Pak, dengan Presiden Xi Jinping. Ini adalah revitalisasi kerjasama Two Countries Twin Parks. Two Countries Twin Parks ini sudah dibicarakan 2 tahun, Pak. Dan ini jalannya menunggu status KEK, Pak. Jadi dengan status KEK ini, dengan kehadiran 20 pengusaha China, diharapkan mengembangkan 500 hektar di lokasi ini. Dan ini targetnya menjadi Shenzhen, Pak. Jadi Shenzhen diharapkan menjadi model yang bisa dilaksanakan di kawasan Batang ini. Ya, tentu dari berbagai upaya di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, muaranya nanti adalah pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target ambisius dari pemerintah, yaitu 8%. Tentu kita akan kawal bersama begitu sehingga bisa memenuhi target ini. Dan yang pasti kita juga menunggu begitu ya rapat Kabinet Paripurna yang digelar atau sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Maria. Baik, laporan langsung dari Istana Negara Jakarta, Anwar Fuadi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.